Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, mungkin saat sholat kita pernah melihat gerakan-gerakan sholat yang tampak aneh dan unik. Misalnya adalah ada seorang ibu yang sholat sambil menggendong anaknya. Bahkan ada seorang bapak yang menjaga anaknya dengan mengikatkan seutas tali supaya anaknya tidak berjalan terlalu jauh dan lain sebagainya. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah hal tersebut tetap sah sholatnya? Atau harus bagaimana jika sedang mengajak anak untuk sholat berjamaah? Yang perlu saudaraku ketahui terlebih dahulu dari gerakan sholat adalah, ada gerakan yang diharuskan, ada gerakan yang dianjurkan atau ditoleransi, ada gerakan yang diperbolehkan, ada gerakan sholat yang sebaiknya dihindari atau makruh, dan ada juga gerakan yang sangat dilarang. Di video kali ini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai gerakan-gerakan tersebut, sehingga kita semuanya menjadi paham dan bisa menghindari jika memang perlu dihindari, dan dikerjakan jika memang harus dikerjakan. Yang pertama adalah gerakan yang diharuskan. Kalau untuk gerakan sholat yang diharuskan, mungkin saudaraku semuanya sudah paham, yakni gerakan yang harus memenuhi syarat dan rukun dalam sholat itu sendiri. Yang kedua, gerakan yang dianjurkan. Maksudnya adalah gerakan yang mendapat predikat sunnah atau baik apabila gerakan tersebut dikerjakan. Di antaranya adalah meluruskan shaf dalam sholat, merapikan shaf dan mengisi kelonggaran dalam shaf. Mungkin hal ini saudaraku juga sudah cukup paham, jadi akan saya lanjutkan dengan yang ketiga, gerakan sholat yang diperbolehkan atau ditoleransi. Gerakan sholat yang diperbolehkan maksudnya adalah gerakan tubuh kita saat sholat karena ada keperluan, dan salah satu contohnya yakni mengerjakan sholat sambil menggendong bayi. Kenapa hal tersebut masih diperbolehkan dan sholatnya juga masih tetap sah? Dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dijelaskan bahwa Nabi SAW pernah sholat sambil menggendong Umamah binti Zainab, cucu perempuan Nabi. Saat beliau berdiri, digendonglah cucu tersebut, dan pada saat sujud, ditaruhlah cucu Nabi tersebut. Jadi, hal yang semacam ini masih diperbolehkan, karena Nabi pernah mengerjakan saat sholat, dan sholatnya insya Allah tetap sah. Lalu yang keempat, gerakan yang sebaiknya dihindari atau makruh jika dikerjakan. Maksudnya yaitu gerakan dalam sholat meski sedikit, tapi tidak ada keperluan. Di antaranya melihat jam tangan, mengorek-ngorek telinga, memasukkan jari ke dalam hidung, mengelus jenggot, melirik HP yang sedang ada di bawah, dan gerakan-gerakan lain yang meskipun ringan, namun jika dikerjakan secara berulang-ulang akan membuat pahala sholat kita menjadi berkurang. Dikarenakan tidak ada keperluan yang mengharuskan untuk melakukan gerakan tersebut, selagi masih bisa untuk ditunda. Kemudian yang kelima, gerakan yang dilarang. Maksudnya gerakan yang dilakukan secara terus-menerus tanpa ada keperluan. Mungkin gerakan ini sering kita lakukan, akan tetapi kita tidak sadar bahwa kita telah melakukan gerakan yang dilarang dalam sholat. Contohnya adalah gerakan untuk membetulkan posisi kopiah bagi laki-laki, membetulkan muknah bagian kepala berulang-ulang bagi perempuan, lalu gerakan menata surban tanpa ada keperluan, menggaruk-garuk kepala berulang-ulang, dan gerakan-gerakan lain yang dilakukan dengan jumlah yang banyak. Kalangan mazhab Syafi'iyah mendefinisikan gerakan banyak yang berulang-ulang adalah gerakan yang dilakukan saat sholat lebih dari 3 kali gerakan besar. Misalnya adalah saat kulit kita terasa gatal, lalu kita menggaruk bagian yang gatal tersebut dengan 1 jari meskipun berkali-kali. Namun hal ini masih dianggap gerakan kecil. Akan tetapi jika kita menggaruk dengan kelima jari, maka dianggap sudah mengerjakan gerakan besar, dan sholat kita menjadi tidak sah atau batal. Oleh karena itu,
tumakninah dan ketenangan saat beribadah termasuk rukun dalam sholat. Jika ditinggalkan, maka sholat kita menjadi kurang sempurna, bahkan bisa membatalkan sholat. Khusyuklah dalam sholat, karena sholat merupakan jalan komunikasi kita kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kesalahan yang mungkin pernah kita kerjakan dalam sholat bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.